Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rian TW dan kali ini saya akan sedikit share pengalaman pribadi saya saat pemasangan instalasi listrik di rumah baru saya. Jadi sekitar tanggal 30 bulan Juni kemarin saya memasang listrik ya. Jadi prosesnya sekarang itu adalah prosesnya begini guys ya. Jadi sebelum kita mengajukan ke PLN itu kita harus mempunyai NIDI. NIDI itu apa sih? Jadi NIDI itu adalah nomor identitas instalasi tenaga listrik ya, itu NIDI. Jadi kita buat NIDI dulu, kemudian setelah NIDI dibuat, kemudian proses pembuatan SLO. Apa itu SLO? Surat Layak Operation. Gitu. Jadi sebelum kita memasang itu, kita mengajukan permohonan, kita harus punya dua itu. Jadi NIDI dan SLO. Jadi NIDI ini untuk membuatkan SLO. Jadi SLO adalah surat atau sertifikat layak operation. Jadi sertifikat yang digunakan untuk ya menandakan kelayakan bahwa di situ sudah layak untuk diinstalasi listrik. Biasanya berhubungan dengan instalasi ya. Ya, biasanya dengan instalasi di rumah atau apakah sudah sesuai atau belum. Itu SLO. Jadi pengalaman saya gini guys, kemarin kan saya membuat permohonan tersebut setelah saya mendapatkan SLO ya, SLO, kemudian saya membuat permohonan saya pakainya adalah PLN Mobile. Jadi saya tidak langsung ke kantor PLN tapi PLN Mobile. Setelah saya input data pribadi, input data tempat ya, nama, kemudian tempat, alamat yang listriknya itu pasang listrik, kemudian yang lain-lain data sudah lengkap ya. Jadi itu kemudian kita klik ya, setelah itu ada proses pembayaran. Jadi ada proses tagihan untuk pembayaran. Seperti kita belanja di Shopee, setelah kita check out kemudian pesan, itu pasti ada tagihan untuk pembayaran, dan itu kita sudah dan itu setelah itu kita membayar ya dengan tagihan nominal yang sudah ditentukan itu. Kita flashback sebentar ya sebelum kita menuju ke situ. Jadi kenapa saya kemarin itu mengurus sendiri ya guys ya. Jadi kenapa saya mengurus sendiri, karena kemarin sempat ada kayak jasa kayak gitu ya, jasa pemasangan atau disebut di sini mungkin BTL kayaknya gitu. Saya kepanjangannya juga nggak tahu BTL. Itu jasa pemasangan itu meminta kurang lebih ya kemarin 1.600.000 ya, 1.600.000 itu belum instalasinya, belum kabel-kabelnya, belum yang lain-lain, itu belum. Akhirnya saya ini guys, saya kok memakai jasa seperti itu kok saya nggak terlalu suka ya. Kenapa saya bisa sendiri kok ya harus memakai jasa ya, dengan pembayaran yang berlipat-lipat ya. Padahal ketika saya harus memohon sendiri ya, mengajukan permohonan sendiri itu cuma habis sekitar 824 ribuan. Jadi bandingkan ya, hampir dua kali lipat. Lebih baik mengurus sendiri guys ya. Jadi itu prosesnya seperti itu guys. Setelah saya membayar ya, setelah proses pembayaran kemudian selesai, itu di dalam laporan PLN Mobile itu ada alurnya ya, dari proses itu tagihan, kemudian nanti akhirnya proses menunggu, kemudian proses pembagian atau pemasangan ya, saat itu sudah di dalam PLN Mobile saya itu sudah proses mau dipasang. Jadi statusnya pemasang atau tukang yang memasang itu dari PLN itu sudah menuju ke tempat saya. Akhirnya gini guys, saya ditelepon kemudian bahwa alamat Anda tidak sesuai dengan daerah yang mau dipasang. Setelah saya cek kemudian ada buktinya, petugas PLN juga screenshot kirim ke WA saya, itu saya cuman salah dari kelurahannya saja. Jadi saya
salah penyebutan kelurahan. Entah saya itu saat itu emang saya salah dari segi itu, saya lupa pokoknya. Maksudnya saya nggak ingat. Jadi kelurahan yang saya input itu salah, ya, salah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya yang saatnya tanggal 6 kemarin seharusnya sudah dipasang, akhirnya belum bisa dipasang karena kita harus restitusi kembali. Restitusi apa? Restitusi adalah pengembalian dana. Jadi kita harus ke PLN langsung, tidak bisa melalui PLN Mobile kalinya. Harus ke PLN, kantor PLN langsung terdekat, kita harus restitusi kembali, pengembalian dana. Jadi kita eh, data kita itu, pemasangan itu kita tangguhkan, kemudian kita mengisi formulir, ya formulir yang isinya itu gini syaratnya kemarin KTP dan apa kemarin ya saya lupa itu akhirnya saya isi. Dan yang saya sayangkan itu sebenarnya masalah pengembalian dana, kok mengapa kok sampai perkiraan atau estimasi itu sampai 3 bulan itu ya, itu sangat, yang seharusnya sudah terpasang dengan salah sedikit saja dari kelurahannya, akhirnya kita harus mengajukan permohonan kembali. Dan SLO guys, SLO itu satu kali pakai. Jadi ketika kita SLO itu sudah digunakan, seumpamanya di rumah ini sudah ada instalasi listrik, kemudian mau pasang lagi atau penambahan baru, itu kita harus buat SLO lagi dan bayar lagi. Dan yang saya sayangkan itu, kenapa kok urusan seperti itu saja kok terlalu panjang ya waktunya, itu sampai 3 bulan pengembalian dananya, itu sangat memberatkan ya. Semoga ini bisa dikoreksi oleh PLN ya, agar ya kebijakan-kebijakan seperti ini agar lebih bisa dipermudah ya, karena kita juga kadang kita perlu listrik. Saat itu saya sebenarnya tanggal 10 itu sudah memerlukan listrik ya, karena saat itu saya sudah seharusnya menempati itu, karena saya ada syukuran kecil di saat tanggal 10 itu, ya ending-endingnya belum bisa memasang listrik. Dan akhirnya ya jalan keluarnya saya akhirnya itu ditawari tawaran saluran listrik ya, aliran listrik dari tetangga saya. Itu guys. Ini semoga PLN bisa bisa lebih dipersingkat lagi lah masalah itu ya, masalah permasalahan seperti ini. Karena kadang orang sudah menyiapkan uangnya seperti itu, kok sampai waktunya 3 bulan itu ya kelamaan ya, karena kesalahan sedikit saja. Oke, seperti itu. Dan ini ada lagi dari kemarin yang membuat kecewa banget ya, buat kecewa nih dari salah satu kurir ya, salah satu kurir dari si Cepat ini. Padahal kemarin saya pesen barang yang seharusnya saya sudah pasang saat itu juga seharusnya, tapi saya pesennya itu kemarin tanggal awal bulan ya, tanggal 1 kurang lebih tanggal 5-an itu. Tapi sampai sekarang guys ya, ini tanggal 15, sudah 10 hari belum sampai. Alasannya kenapa? Alasannya katanya daerah sini ya itu tidak sering dilewati, mungkin kata-katanya seperti itu. Akhirnya menunggu kurir yang lewat sini, katanya sih lama gitu ya. Ini katanya jargonnya si Cepat kok malah si lelet. Ini gimana? Ini semoga bisa menjadi ya bahan keluhan seperti ini, bisa menjadi koreksi ya, bagaimana bisa meningkatkan pelayanan yang efektif, yang seharusnya 3-4 hari ya itu sudah datang sampai sini, sampai sekarang sudah 10 hari lebih. Tadi saya telepon juga, itu katanya malah kita disuruh menunggu lagi sampai tanggal 20. Apa enggak kecewa berat kita guys, seperti itu. Semoga ini bisa menjadi koreksi ya dari PLN, dari Cepat ini, agar meningkatkan pelayanan yang lebih bagus lagi. Ya, oke, seperti itu guys. Curhat ya. Mohon maaf ya, selama kurang lebih satu minggu ini ya saya tidak bikin video. Kenapa? Karena emang aku
ya banyak kesibukan ya, sibuk sekali, eh, tidak sempat berpikir untuk bikin video yang seharusnya harus bikin video setiap hari itu kayak kemarin ya. Semoga ini mengawali lagi ya guys ya, pengalaman ini ya, semoga ya bisa menjadi koreksi tadi. Dan yang mau mendaftar atau mengajukan permohonan ke PLN harus usahakan diteliti lagi sebelum diklik, atau kalau pakai PLN pun sebelum diklik yang terakhir itu atau sebelum pembayaran, atau kalau ke kantor langsung ya dicek dulu datanya sampai berinci apakah sudah sesuai seperti itu. Dan untuk cepat apa ya, gunakanlah jargonnya si cepat katanya ya, dengan pelayanan yang cepat sesungguhnya, tidak jargonnya si cepat tapi kok jadi lelet. Seperti itu. Oke guys, seperti itu curhat pada Jumat hari ini. Demikian, kalau ada perkataan yang salah mohon dimaklumi ya, saya tidak menyudutkan satu pihak lain ya, satu dua pihak ini saya tidak menyudutkan. Semoga menjadi koreksi saja, karena koreksi itu kami juga dari customer mengharapkan pelayanan yang lebih cepat, dan dari perusahaan juga bisa meningkatkan pelayanannya. Kalau pelayanannya bagus, nanti otomatis perusahaan akan semakin besar dengan sendirinya. Oke, terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.